Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pelajaran kita tentang sejarah Rasulullah SAW. Pada minggu lalu di mana diceritain kronologi Rasulullah melamar sekaligus menceritakan mas kawin dan bebawaan Rasulullah SAW, yang semuanya itu sukses dilakukan oleh maklar yang namanya Abu Thalib. Jadi seorang ahli diplomasi yang sukses membawa lamaran. Makanya kalau ngelamar bawa orang yang biasa dijadiin utusan buat bawa lamaran. Cari itu orang, upain 700.000. Jangan lupa jatah maklar, ya enggak? Ente inget-inget dulu ente kawin siapa nih maklar, ingetin tuh, ya enggak? Jangan dilupain. Ini dilupain, udahnya jadi agak ingat. Komisi nggak dibayar. Selanjutnya Binaul Baiti, menceritakan bagaimana Rasulullah terlibat dalam pembangunan Ka'bah. Ka'bah ini udah ada dari zaman Nabi Adam turun. Nabi Adam minta dibangunin bangunan yang miniaturnya seperti Baitul Ma'mur. Udah ada dari zaman Nabi Adam. Inna awwala baiti wudi'a linnasi lalladhi bibakkata mubaraka. Rumah ibadah yang pertama kali Allah ciptain buat manusia itu yang ada di Makkah, namanya Ka'bah. Disebut Ka'bah karena muka'ab. Muka'ab itu segi empat. Ka'bah itu bangunan segi empat. Nah ini karena udah kebangetan lama itu Ka'bah, udah pada rapuh. Ini Ka'bah nih. Walamma balagat sinnuhu alaihi salamu khamsan wa talatina sanatan. Tatkala Nabi sampai umurnya 35 tahun. 35 tahun lagi gagah-gagahnya. Ja'a sailun jaripun, datang banjir bandang, kanclap gitu Ka'bah. Jadi orang kampung sawah nggak usah bingung-bingung lah, Ka'bah aja banjir, tergenang air, Ka'bah banjir. Emang dataran rendah ya, air kumpul di situ. Dataran rendah Ka'bah. Fasadda'a, banjir tersebut menghancurkan judranal Ka'bati, dinding-dinding Ka'bah. Pada somplak dah tuh, kerendam, batunya pada kena air. Ba'da tauhiniha, yang dulunya rapuh, min hariqin, dari peristiwa kebakaran. Jadi sebelum banjir Ka'bah kebakaran. Jadi ada tenda, ada kemah-kemah yang ada di situ. Ya entah dia bawa kompor, bawa apa, kebakaran udah ngembet ke Ka'bah. Dinding Ka'bah udah pernah kebakaran. Habis kebakaran kena hantam banjir. Karena asabaha, yang adalah kebakaran itu menimpa Ka'bah qablu, sebelumnya, duluan kebakaran sama kebanjiran. Fa'aradat Quraisyun, maka suku Quraisy punya keinginan hadmaha, pengen memugar Ka'bah, pengen dandanin, tentunya dihancurin dulu. Liyarfa'uha, agar mereka meninggikan Ka'bah itu, wa yusqifuha, dan bikinin atap. Tadinya belum ada atapnya. Fa innaha kanat radhimatan,
karena sesungguhnya Ka'bah itu dulunya radimah, terdiri dari susunan batu. Radimah susunan batu, batu yang ditumpuk-tumpuk. Fauqal qamah, cuman melebihi seukuran orang berdiri, itu namanya fauqal qamah. Kayak orang nguburin, dalamnya seukuran orang berdiri. Wabastoh, dan dia mengangkat tangannya. Yang Abdul begitu. Jadi dulu tingginya Ka'bah cuman disebut di sini fauqal qamah. Kira-kira orang berdiri nggak jauh dari pala orang berdiri. Dulu tingginya segitu. Pada mulanya segitu doang tingginya. Jadi ditinggiin lagi. Tinggiin lagi. Fajtama'at qabailuhum, maka kumpullah para suku-suku di kalangan Quraisy lidalika, untuk merenovasi Ka'bah. Walakinnahum habu, akan tetapi mereka ini takut. Hadmaha, menghancurkannya, takut kualat. Raja Abraha ngancurin Ka'bah, Allah kirimin tentara gajah, tentara ababil, ya kan begitu. Jadi nih Ka'bah dipandang barang yang keramat, pengen dandanin aja apa takut. Karena dulu Raja Abraha pengen ngancurin Ka'bah, Allah kirimin burung ababil buat membinasakan mereka, pada takut. Limakaniha, karena kedudukan Ka'bah itu fi qulubihim, yang bersemayam dalam hati mereka. Faqala lahumul Walid ibnul Mughirati, maka muncullah seorang tokoh yang namanya Walid bin Mughirah. Dia nanya nih, aturiduna bihadmihal islaha amil isaata, apakah ente bertujuan ngancurin Ka'bah buat dandanin apa buat ngerusak? Tentara Abraha Allah binasain pakai burung ababil, bawa batu dari neraka. Masing-masing tuh batu udah ada namanya. Begitu tuh batu jatuh kena pala, nembus ke kaki, hilang tuh orang. Dulu tentara Abraha, dia tujuan dia itu pengen ngerusak. Lah ente sekarang aneh tanya, ngapa lu pada takut? Emang lu tujuannya ngerusak apa tujuannya dandanin? Kalau tujuannya dandanin kagak apa-apa, kita anjurin, tujuannya kan dandanin. Kalau Abraha kan dia bisnisnya kesaing. Dia lihat orang banyak pergi haji di Mekah, dia bikin tandingan Ka'bah di Son'a, Yaman. Begitu dia bikin Ka'bah, suku Kinanah yang ada di Mekah kagak terima. Udahnya kagak ada panduan bikin Ka'bah, dibikin lagi. Akhirnya suku Kinanah datang ke sono. Itu Ka'bahnya dihancurin plus diberakin. Marah Abraha. Lu anggap gua apa nih? Proyek gua lu acak-acak. Ya enggak? Marah, lebih-lebihan bini mudanya digangguin. Dia bawa tentara dia gajah, dia mau hancurin Ka'bah. Itu mulanya begitu. Ditanya sama Walid bin Mughirah, qalu, suku Quraisy pada jawab, balil islahu, kami punya tujuan ngerubuhin Ka'bah dan danin. Faqala, maka dia berkata, innallaha la yuhlikul muslihin, Allah kagak bakalan binasain orang-orang yang punya tujuan bikin maslahat. Ya, walaupun dirubuhin, tapi tujuannya maslahat, nggak apa-apa. Wa syara'a, dan memulailah Walid bin Mughirah yahdimu, ngancurin Ka'bah. Yang lain pada takut, gua yang sanggup, kata Tilil. Ada perlombaan men gede-gedean tai, kumpul tadi burung banyak banget, ada Raja Suren, ada Jalak, ada Bango, ya enggak, ada tuh Hakim Garis, Puyuh, begitu. Gua yang sanggup.
Dia yang mulain ngerubuhin Ka'bah. Fatabi'uhu, akhirnya suku Quraisy ngikutin Walid bin Mughirah, wahajamu, dan mereka menghancurkan, hatta wasalu ila asasi Ismaila, sampai mereka mengenai pondasi Nabi Ismail. Hijir Ismail juga kena, ya. Jadi bukan Ka'bahnya doang, hijir Ismailnya kena. Wa hunaka wajadu, dan di sana mereka temukan, begitu Ka'bah dihancurin nih pakai palu godem, mereka temukan sihapan, lempengan-lempengan batu, dalam bahasa kerennya prasasti. Nih gobila-gobila zaman dulu waktu dia bangun Ka'bah tuh batunya ditumpuk-tumpuk, ada yang apa jadi prasasti. Nuqisha fihi katsirun minal hikami, pada batu prasasti itu ada tulisan. Tulisannya itu mengenai kata-kata hikmah. Ada kata-kata hikmah di situ. Ala adati man yad'una asasa bina'in syahirin, hal itu merupakan kebiasaan orang-orang yang meletakkan pondasi pada bangunan yang terkenal. Setiap bangunan yang nyohor, bangunan yang dihormati, bangunan bersejarah pasti ada prasastinya. Orang dulu pada begitu, termasuk Ka'bah. Liyakuna tadhkiratan lil mutaakhirin, agar prasasti itu menjadi nostalgia, peringatan lil mutaakhirin, bagi orang yang datang kemudian, bi'amalil mutaqaddimin, dengan kerjaan orang-orang dulu. Biasanya ada tahunnya, kayak prasasti-prasasti tua, ya, di Aceh saat penyebaran Islam awal-awal masuk Indonesia, itu banyak ditemukan prasasti yang menjadi situs-situs sejarah. Yang di situ kita tahu kapan mulanya Islam ini nyampe Indonesia. Dari situ. Itu cara orang dulu meninggalkan jejak, napak tilas sejarah buat orang terkemudian. Summa btada'u fil bina'i wallahu a'lam bishawab.